Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leo Sahrul, asal dari Blitar, Jawa Timur. Saya bekerja sebagai mekanik AC. Pengalaman saya di dunia AC masih belum lama, masih awal masuk 2019 sampai sekarang, sekitaran 4 tahunan. Di sini saya mau menjelaskan dan memberi informasi kepada teman-teman apa saja sih komponen di AC mobil, AC alat berat. Sebenarnya sama saja, yaitu yang pertama komponen kita pastinya yaitu salah satunya ada kompresor. Kompresor ini fungsinya apa? Di sini kompresor fungsinya menaikkan atau memompa gas refrigeran bertekanan dan bersuhu tinggi. Di kompresor sendiri terdapat beberapa komponen, seperti yang pertama itu ada magnet clamp. Begini cara masangnya. Dan terdapat juga snap ring sebagai penguncinya. Di snap ring sendiri dia juga terdapat perbedaan, di mana yang bagian bawah dan bagian atas. Di sini terdapat yang bagian atas yaitu yang paling tajam. Yang bagian rata itu dia terpasang pada bagian bawah. Jadi begini teman-teman ya. Siapkan juga alatnya seperti snap ring buka. Seperti ini teman-teman. Oke. Jika sudah terpasang snap ringnya, siapkan obeng min, bisa obeng plus juga buat meratakan snap ring yang ada pada bagian bawah tadi. Lalu jika sudah terpasang magnet clampnya, kita bisa selanjutnya memasang yang namanya puli kompresor, yaitu penghubung V-belt kompresor dengan putaran engine atau puli engine. Pertama-tama kita harus meratakan supaya keluar masuknya juga enak. Nah, tidak macet-macet atau bisa juga nyaman diputar. Yang kedua, terdapat lagi snap ring pada bagian puli kompresor ya, sebagai pengunci puli kompresor. Ini juga sama dengan snap ring yang di bawah tadi, ada yang rata dan ada yang tajam. Cara memasangnya tetap menggunakan tang snap ring teman-teman ya. Jika sudah terpasang, pastikan ratakan lagi dengan menggunakan obeng min atau obeng plus juga bisa. Jika keterbatasan tool juga bisa menggunakan obeng min, dan bisa juga menggunakan palu teman-teman ya. Jika sudah terpasang puli kompresor dan magnet clampnya, maka yang terakhir adalah center fish teman-teman ya. Dia fungsinya ketika magnet clamp terdapat arus, dia langsung tertarik oleh magnet clamp sehingga dia bisa menyatu dengan puli kompresor, membuat yang namanya kompresor terhubung dengan putaran engine teman-teman ya. Ini di dalamnya ini terdapat SIM atau seperti washer tapi kecil teman-teman ya. Dia fungsinya untuk menjaga jarak antara puli kompresor dengan center fish teman-teman ya. Jika terlalu mepet, dia akan ikut dengan puli kompresor sehingga dia tidak baik atau cepat aus teman-teman ya. Jika sudah, siapkan kunci 10 sama, kalau kuncinya terbatas kita bisa menggunakan kunci pas 14 atau 15 dan obeng min teman-teman ya. Kita kencangkan sampai benar-benar kencang. Nah, ini paling kencang lagi teman-teman ya, jangan sampai longgar dia. Kalau longgar bisa lepas. Jika sudah, kita putar puli kompresornya lalu kita tekan teman-teman ya. Jika berhenti berarti posisi antara center piece dengan puli kompresor sudah tepat teman-teman ya. Jika sudah, kita balik lagi. Di sini terdapat kabel atau harness kompresor teman-teman ya. Ada ground, ada power. Jadi kita pasang groundnya dulu. Groundnya kita ikutkan di kompresor teman-teman ya. Siapkan obeng plus untuk memasang groundnya teman-teman.
Lalu selesai, yang ini terdapat power teman-teman ya, nanti dapatnya dia dari pressure switch. Lalu jika sudah terpasang semua, kita bisa memasukkan oli teman-teman ya. Harus, kalau standarnya kita bisa dibuang dulu oli yang terdapat pada dalam kompresor bawaan dari pabriknya teman-teman ya. Lalu kita isi lagi. Kalau kita kompresor Denso ini kita pakai yang oli ND8 teman-teman ya. Kita buka lalu kita masukkan sesuai ukurannya. Biasanya kalau kita menggunakan ukuran oli 150 mili sampai 200 teman-teman ya, tergantung panjangnya hose atau panjangnya komponen seperti apa di tiap unit teman-teman ya. Oke, jika sudah diisi oli, dipastikan lagi semuanya terpasang dengan tepat, dan selanjutnya kita pasang ke unit teman-teman ya. Oke, sekian informasi cara memasang kompresor dan magnet clutch teman-teman. Cara pengisiannya oli juga sudah kita jelaskan. Apa saja kunci yang diperlukan, yaitu kunci 10 dibuat untuk mengencangkan centerpiece, tang snap ring dibuat untuk memasang snap ring yang ada pada magnet clutch dan puli kompresor teman-teman ya. Sama obeng min, kalau kita susah mengencangkan centerpiece-nya, kita bisa menggunakan kunci ini kalau kunci kita terbatas teman-teman ya. Jadi seperti itu yang bisa saya jelaskan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leo Sahrul, asal dari Blitar, Jawa Timur. Saya bekerja sebagai mekanik AC. Pengalaman saya di dunia AC masih belum lama, masih awal masuk 2019 sampai sekarang, sekitaran 4 tahunan. Di sini saya mau menjelaskan dan memberi informasi kepada teman-teman apa saja sih komponen di AC mobil, AC alat berat. Sebenarnya sama saja, yaitu yang pertama komponen kita pastinya yaitu salah satunya ada kompresor. Kompresor ini fungsinya apa? Di sini kompresor fungsinya menaikkan atau memompa gas refrigeran bertekanan dan bersuhu tinggi. Di kompresor sendiri terdapat beberapa komponen, seperti yang pertama itu ada magnet clutch. Begini cara masangnya. Dan terdapat juga snap ring sebagai penguncinya. Di snap ring sendiri dia juga terdapat perbedaan, di mana yang bagian bawah dan bagian atas. Di sini terdapat yang bagian atas yaitu yang paling tajam. Yang bagian rata itu dia terpasang pada bagian bawah. Jadi begini teman-teman ya. Siapkan juga alatnya seperti snap ring buka. Seperti ini teman-teman. Oke. Jika sudah terpasang snap ringnya, siapkan obeng min, bisa obeng plus juga buat meratakan snap ring yang ada pada bagian bawah tadi. Lalu jika sudah terpasang magnet clutch-nya, kita bisa selanjutnya memasang yang namanya puli kompresor, yaitu penghubung V-belt kompresor dengan putaran engine atau puli engine. Pertama-tama kita harus meratakan supaya keluar masuknya juga enak. Nah, tidak macet-macet atau bisa juga nyaman diputar. Yang kedua, terdapat lagi snap ring pada bagian puli kompresor ya, sebagai pengunci puli kompresor. Ini juga sama dengan snap ring yang di bawah tadi, ada yang rata dan ada yang tajam. Cara memasangnya tetap menggunakan tang snap ring teman-teman ya. Jika sudah terpasang, pastikan ratakan lagi dengan menggunakan obeng min atau obeng plus juga bisa. Jika keterbatasan tool juga bisa menggunakan obeng min, dan bisa juga menggunakan palu teman-teman ya. Jika sudah terpasang puli kompresor dan magnet clutch-nya, maka yang terakhir adalah
centerpiece teman-teman ya. Dia fungsinya ketika magnet klep terdapat arus, dia langsung tertarik oleh magnet klep sehingga dia bisa menyatu dengan puli kompresor, membuat yang namanya kompresor terhubung dengan putaran engine teman-teman ya. Ini di dalamnya ini terdapat SIM atau seperti washer tapi kecil teman-teman ya. Dia fungsinya untuk menjaga jarak antara puli kompresor dengan centerpiece teman-teman ya. Jika terlalu mepet, dia akan ikut dengan puli kompresor sehingga dia tidak baik atau cepat aus teman-teman ya. Jadi jika sudah kita pasang SIM tadi buat jarak antara puli kompresor dengan centerpiece, lalu kita kencangkan menggunakan kunci 14-15 ya teman-teman ya, sama obeng min, karena kita keterbatasan tool teman-teman ya. Jadi kita harus punya inisiatif, gunakan tool seadanya supaya pekerjaan secepatnya selesai. Jika sudah dipasang SIM sama baut 10-an, lalu kita kencangkan teman-teman ya. Kita kencangkan sampai benar-benar kenceng. Jika sudah, lalu kita lepas, kita coba puter. Nah, dia ketika puli kompresor diputar, dia harus berhenti seperti ini teman-teman ya. Artinya dia tepat, jarak antara puli kompresor dengan centerpiece sudah pas. Oke, selanjutnya kembali lagi, kita yang terakhir kita isi oli teman-teman ya. Kalau dari kita, ketika ada kompresor baru, pastinya kita buang dulu oli bawaan dari pabrik, karena oli dari bawaan pabrik itu beda dengan oli yang kita pakai sehari-hari ya teman-teman ya. Kita buang dulu melalui lubang suction atau disas juga bisa. Ketika kita membuang olinya, kita putar centerpiece-nya supaya kompresornya bekerja di piston-pistonnya dalam untuk membuang olinya teman-teman ya. Lalu kita isi lagi olinya, kita menggunakan ND8 untuk kompresor sejenis Denso 10S ini teman-teman ya. Lalu kita isi melalui lubang suction teman-teman ya, lubang yang besar. Kita isi ukurannya, kalau kita pakai 150 sampai 200 ya teman-teman ya, tergantung sistem sirkulasinya, hose-hose-nya panjang atau tidaknya. Kita masukkan pakai takaran teman-teman ya. Jika sudah, kita tutup lagi kompresornya supaya tidak kemasukan debu atau kotoran. Jika sudah, tinggal kita pasang ke unitnya teman-teman ya. Kita pasang, pastikan semua aman dulu, kabel-kabelnya atau harness-harnessnya kompresor, lalu kita pasang ke unitnya. Oke, itu saja penjelasan dari pemasangan magnet ke kompresornya teman-teman ya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Di sini kita sama-sama belajar ya teman-teman ya, sama-sama cari tahu, cari informasi.